moderator dalam acara oksidasi 1 dengan tema fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia. Baik, sebelum kita sama-sama menyaksikan pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Tutik Sri Wahyuni, MPD, izinkan saya selaku moderator membacakan CV dari pemateri kita. Kurikulum vitae, nama Tutik Sri Wahyuni, MPD, tempat tanggal lahir Trenggalek 13 Juni 1987, NIDN 201068702, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Desa Sumbergayam RT 4 RW 2 Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, email nomor HP 085646414978, jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut atau Universitas riwayat pendidikan formal S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang 2010, S2 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang 2014. Pengalaman kerja mengabdi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sejak tahun 2015. Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai Sekretaris Jurusan Tadris Kimia FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Koordinator Prodi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian materi oleh Ibu Tutik Sri Wahyuni, MPD. Kepada Ibu Tutik, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Profesor Dr. Maftuhin MAG, yang terhormat Ibu Dekan FTIK UIN 1 Tulungagung, Profesor Dr. Hajah Binti Maunah MPPI. Mohon maaf, saya minta tolong kepada host untuk mute ya, yang belum berkesempatan untuk bicara, tolong di mute peserta ini. Ada yang mengganggu, suaranya masuk. Nikmatul husna, mohon di mute ya. Selanjutnya, terima kasih kepada segenap Bapak Ibu dosen Prodi Tadris Kimia yang juga mengikuti kegiatan oksidasi 1, yang terhormat pula. Ini tadi belum saya sampaikan ya, kepada Ibu Kajur Ilmu Keguruan dan Bapak Sekjur. Ini Bapak Sekjur baru ya di Ilmu Keguruan, Bapak Yudi, dan juga yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi Tadris Kimia serta mahasiswa-mahasiswi Tadris Kimia yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Dan juga saya menyapa segenap peserta yang mungkin juga tidak hanya berasal dari Prodi Tadris Kimia UIN 1 Tulungagung. Selamat bergabung. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa yang saya sayangi, hari ini kita mengikuti acara oksidasi, obrolan kimia santai beredukasi. Ini kegiatan oksidasi yang pertama
titik mengawali, dan ke depan akan insya Allah akan diadakan oksidasi seri berikutnya, yang mana pematerinya dari Bapak Ibu dosen prodi Tadris Kimia, dan sangat memungkinkan pula nanti pematerinya dari dosen maupun praktisi bidang kimia dan pendidikan kimia dari rekan sejawat Bapak Ibu dosen. Nah, langsung saja, ini fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia merupakan topik pada acara oksidasi hari ini, ya. Nah, kita saat ini memasuki bulan puasa, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh umat Muslim. Bulan ini sebagai bulan yang penuh berkah dan rahmat. Ternyata ada salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh umat Muslim, yaitu menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa umumnya ditinjau dari aspek pendidikan agama Islam ataupun kajian fikih. Nah, ternyata bidang ilmu kita, bidang kimia, bisa juga membahas fakta-fakta menarik, khususnya dipandang dari perspektif biokimia. Mari kita temukan apa saja fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia. Next. Panitia, ya. Puasa. Dari maknanya sendiri dapat didefinisikan puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang merupakan pokok ajaran wajib diamalkan oleh setiap muslim. Ini tentunya dilaksanakan sesuai dengan syarat wajib dan rukun puasa. Ini ada syarat-syaratnya tertentu dan rukunnya. Dalam bahasa Arab, puasa itu sendiri diartikan sebagai shaum atau siam, yang artinya menahan. Berarti puasa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu sepanjang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, yaitu mulai subuh sampai maghrib. Ya, nih, ini ditinjau dari definisi puasa itu sendiri. Nah, selanjutnya, sebagai amalan ibadah wajib, ya, puasa Ramadan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah kewajiban berpuasa terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, next, ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di permulaan ayat 183 surat Al-Baqarah ini, secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib berpuasa kepada orang yang beriman. Next, minta tolong panitia. Next. Ya. Nah, ini mengandung makna bahwa next, orang yang beriman di sini yang diperintahkan. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati, karena ia merasa kebutuhan jasmaniah dan rohaniah adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan. Ya, ini termasuk ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik pula, ya, agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini. Sehingga juga membutuhkan adanya latihan yang kemudian agar dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup, bahagia dunia akhirat. Pada ayat 183 ini, Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman,
sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Semoga kita yang diberikan kesempatan bertemu di bulan suci Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa dengan niat yang lurus, dengan niat yang baik, dan semoga kita dapat menjalankan pula dengan baik dan pada akhirnya bisa mendapatkan predikat sebagai umat yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ibadah puasa ini juga diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Ya. Ini merupakan suatu ajaran. Puasa ini adalah suatu ajaran untuk menahan lapar, tidak hanya lapar dan dahaga ya, tetapi juga hawa nafsu dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita kaitkan dengan perspektif biokimia. Ini bagi mahasiswa semester berapa ya? 6 ke atas itu sudah menempuh mata kuliah biokimia. Untuk mahasiswa semester 2 dan 4 masih belum ya. Insya Allah semester 5 akan menempuh mata kuliah ini. Nah, apa itu biokimia? Biokimia sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Kalau dulu di semester awal teman-teman sudah pernah belajar biologi untuk kimia. Kemudian ada lagi bidang sebagai cabang ilmu lain yaitu biokimia, gabungan dari biologi dan kimia. Secara spesifik itu membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup atau yang disebut dengan biomolekul. Di antaranya ada karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, nih. Serta juga membahas reaksi-reaksi kimia dan proses kimia berkaitan dengan metabolisme dan bioenergetika yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ketika kita mengkaji topik ini sesuatu hal menarik. Mengapa demikian? Karena ini bagian dari integrasi keilmuan antara sains dan Islam. Ya, kita bahas lebih lanjut. Bagaimana ini bisa berkaitan? Nah, di sini tadi disebutkan bahwa biokimia itu membahas tentang biomolekul, metabolisme, dan bioenergetika yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa tubuh kita itu diciptakan oleh Allah sangat kompleks. Bisa dikatakan sebagai laboratorium raksasa yang menyimpan rahasia luar biasa. Dan itu terungkap, bisa dijelaskan betapa kompleksnya reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kemudian ini berkaitan? Next. Fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia. Puasa sebagai ibadah yang dilaksanakan oleh umat muslim. Biokimia itu sendiri ilmu yang mempelajari tentang molekul-molekul dan reaksi-reaksi kimia dalam kehidupan. Nah, ini ada kaitannya karena di dalam puasa itu ada metabolisme di dalam tubuh kita yang berbeda, halnya berbeda saat kita tidak berpuasa. Sedangkan metabolisme itu sendiri apa? Yaitu proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, agar tetap bertahan hidup. Salah satunya berkaitan dengan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi untuk menjadi energi yang kemudian kita manfaatkan untuk melaksanakan aktivitas, untuk belajar, untuk berpikir, untuk berjalan, untuk melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Sementara kalau kita sedang tidak berpuasa, itu
kita makan dan minum saat siang hari, ya kalau kita makan dan minum, logikanya ya kita segera mendapatkan energi itu untuk melaksanakan aktivitas. Lalu bagaimana puasa? Puasa pada siang hari kita tidak makan, tetapi kenyataannya kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan bahkan ketika puasa Ramadan itu kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah ini. Next. Next, minta tolong. Ya. Yang pertama dikaitkan dengan sahur. Salah satu kegiatan di dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah sahur. Sahur itu biasanya kita laksanakan pada malam hari, ya. Ini disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Mungkin bagi sebagian orang itu bangun sahur tengah malam setelah kita menunaikan ibadah sholat taraweh, kemudian mungkin tadarus, setelah itu istirahat, ya, istirahat, bangun tengah malam, makan sahur. Ada kalanya yang masih malas, aduh harus bangun tengah malam, ini masih ngantuk, terus harus makan, menyiapkan makan. Wah ini saya kayaknya malas, lebih baik saya tidur aja, nggak usah sahur. Nah ini kurang baik, ya. Nah, sahur itu merupakan suatu anjuran yang tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan tenaga yang prima selama menunaikan ibadah puasa, tetapi juga mengandung makna bahwa puasa perlu persiapan agar selama berpuasa produktivitas kerja dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Nah, apa saja keutamaan sahur? Ini juga bisa dikaitkan dengan beberapa hadis Nabi, ya. Ini memenuhi perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan, menyarankan agar kita makan sahur. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, umat Islam menunaikan ibadah puasa. Umat yang lain seperti Yahudi dan Nasrani itu juga melaksanakan ibadah di keyakinannya itu juga menahan diri dari lapar dan dahaga. Tetapi di sini ada perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, yaitu kalau kita diperintahkan untuk makan sahur. Nih. Ini membedakan umat Islam dan ahli kitab dalam menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, keutamaan sahur yaitu fisik lebih kuat menjalani ibadah puasa karena lebih siap, ya. Barokah makan sahur amat jelas itu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Kalau tidak sahur bisa jadi ketika siangnya berpuasa itu sudah lemas, sudah ngantuk. Nah, apalagi kalau waktunya kuliah puasa. Nah ini harus tetap semangat ini walaupun puasa ya harus tetap semangat ya. Makanya disarankan sahur ya teman-teman. Itu. Sahur adalah waktu yang diberkahi. Sahur adalah waktu utama untuk beristighfar dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur karena disarankan untuk mengakhirkan sahur biasanya kita laksanakan di sepertiga malam terakhir. Dan ini waktu-waktu mustajab dikabulkan doa. Selain itu mendapat keutamaan menjawab adzan subuh dan sholat subuh berjamaah karena biasanya dilaksanakan di akhir malam ya. Dan kemudian mendapat sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Makan sahur adalah makan penuh berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jadi kalau kita sudah mengetahui keutamaan sahur, mari kita sahur. Syukur-syukur ini saling mengingatkan di grup kelas gitu, bisa diingatkan mari sahur gitu. Ini apalagi kalau teman-teman ada di kos itu
ya saling membangunkan satu dengan yang lain gitu ya. Lanjut next. Berbuka puasa. Berbuka puasa disunahkan agar berbuka puasa diawali dengan makan buah kurma atau dengan buah-buahan dan minuman yang manis seperti madu. Di perspektif biokimia itu juga bisa dikaitkan. Mengapa ini? Apa ada kaitannya? Gitu. Ajaran ini mengandung makna kesehatan karena buah-buahan dan minuman yang manis merupakan bahan bakar siap pakai yang dapat segera diserap oleh tubuh untuk memulihkan tenaga setelah seharian tubuh tidak disuplai oleh makanan dan minuman. Zat utama apa di situ? Nah, di dalam buah kurma, buah-buahan dan minuman yang manis ataupun madu itu mengandung glukosa, di mana glukosa itu merupakan monosakarida, jenis karbohidrat yang paling sederhana yang terkandung di dalam buah-buahan dan minuman yang manis. Dan ini merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh kita. Glukosa efektif dibutuhkan ketika tubuh memerlukan masukan energi yang diperlukannya. Sehingga kalau kita ini makan buah kurma ataupun buah dan minuman yang manis, itu segera ada asupan energi bagi sel tubuh kita. Oke, next. Nah, ditinjau dari ilmu gizi dan biokimia bahwa kurma itu berisi karbohidrat. Kandungan utamanya yaitu glukosa dan fruktosa yang tinggi, masing-masing 19,5% glukosa dan sukrosanya 23%. Bila dihitung total kalorinya adalah 270 kilokalori untuk tiap gram buah kurma. Ini kalau ditulis rumus kimianya seperti ini. Glukosa termasuk aldoheksosa ya, dan fruktosa ini aldoketosa. Ini perbedaannya pada gugus fungsinya, ada gugus aldehid pada glukosa, sedangkan fruktosa itu ada keton ya di sini. Ini sama-sama karbonilnya tetapi beda golongan ya. Fruktosa dan glukosa merupakan gula monosakarida yang mudah masuk dalam saluran darah dan cepat menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Karena itu rasa kelelahan, kehabisan kalori setelah kita berpuasa 1 hari dapat diatasi. Itu ya. Kalau kita minum minuman yang manis itu ada sukrosa seperti dimasukkan gula tebu itu, gula pasir itu, ini ya sama-sama juga bisa memberikan sumber energi ya, tetapi untuk fruktosa dan glukosa ini lebih cepat untuk menghasilkan kalorinya itu. Lanjut, next. Next ya. Selanjutnya di sini penting pula menjaga keseimbangan gizi pada saat sahur dan berbuka puasa. Nah, yang harus kita perhatikan pula yaitu makan yang seimbang, baik dalam porsi maupun gizi. Ini akan mempengaruhi susunan saraf pusat dan kondisi biokimia tubuh. Pada waktu puasa itu kita 1 hari tidak makan ya. Kemudian pada waktu buka puasa itu tetap harus memperhatikan keseimbangan ini, baik porsinya maupun gizinya. Porsi di sini diartikan bahwa meskipun kita baru saja 1 hari tidak makan, tidak minum, kemudian jangan berlebihan saat berbuka. Nah, ini juga tidak baik. Saat sahur ini juga perlu suplai gizi, perlu kita usahakan untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh, yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makan yang seimbang itu adalah makan yang tidak kekurangan tetapi juga tidak berlebihan, yang disesuaikan dengan usia, kualitas, dan kuantitas gerak serta kondisi tubuh. Kalau kita melaksanakan aktivitas yang banyak, tentu tubuh kita juga perlu asupan energi ya, yang banyak pula. Lanjut, next.
Nah, tadi disarankan agar makan yang seimbang, baik dalam porsi maupun gizi. Di sini dalam Al-Quran Allah juga berfirman dan mengingatkan kepada kita, janganlah, slide sebelumnya ya, janganlah kamu sekalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi kita harus ya proporsional, ya berapa makan dan ini untuk bernafas, ya agar lambung kita itu juga tidak bermasalah gitu. Oke, lanjut. Puasa dan kesehatan tubuh kita. Nah, ini kaitannya dengan aspek biokimia juga berkaitan ini. Puasa itu baik bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketika berpuasa terjadi peningkatan HDL dan penurunan LDL. Ini juga dibahas dalam biokimia karena HDL dan LDL itu juga bagian jenis lipoprotein. Ya, next. Ya, nanti kembali tetapi next dulu. Mengenal perbedaan antara LDL dan HDL. HDL itu adalah lipoprotein densitas tinggi atau dalam bahasa Inggrisnya high density lipoprotein. Merupakan salah satu golongan lipoprotein. Lipoprotein itu suatu senyawa gabungan antara lemak dan protein di mana kandungan protein pada HDL itu lebih banyak dibandingkan lemak. Sehingga ini juga dikenal sebagai lemak baik. HDL dikenal sebagai kolesterol baik karena mengangkut kolesterol ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, sedangkan LDL itu disebut kolesterol jahat karena membawa kolesterol ke arteri sehingga dapat terkumpul di dinding arteri. Kalau LDL itu ini kandungan proteinnya yang lebih rendah atau lipidnya yang lebih tinggi daripada proteinnya. HDL itu sebagai lemak baik, sedangkan LDL itu sebagai kolesterol jahat. Nah, kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini juga bagian biomolekul yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi pula. Tetapi jika kadarnya melebihi normal, melebihi ambang batas, itu akan berbahaya bagi kesehatan. Nah, setidaknya kadar kolesterol HDL harus lebih tinggi dari 55 mg per desiliter darah untuk wanita dan 45 mg per desiliter untuk pria. Ini kalau kolesterol LDL-nya itu ini lebih besar, LDL-nya itu lebih besar, maka ini juga akan memperbesar resiko penyakit jantung yang berkaitan dengan pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis ya, bahkan juga bisa ke ini resiko diabetes. Oke, lanjut ke sebelumnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya. Oke, itu tadi yang pertama, puasa dan kesehatan tubuh kita. Puasa baik bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, puasa itu juga memberikan efek psikologi yang tenang dan sehingga mencegah penyakit kronis. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Kaitannya yaitu, selain menahan lapar dan haus, puasa juga mengharuskan kita untuk menahan amarah. Nah, hal ini membuat keadaan psikologis seseorang menjadi lebih tenang dan secara ilmiah akan menurunkan kadar adrenalin dalam tubuh. Minimnya adrenalin akan memberikan efek baik pada tubuh seperti mencegah pembentukan kolesterol dan kontraksi empedu yang lebih baik, di mana hal ini dapat mengurangi resiko penyakit pembuluh darah, jantung, dan otak seperti jantung koroner, stroke, dan lainnya.
karena kita juga menahan amarah sehingga psikologi kita juga menjadi lebih tenang. Ya. Berikutnya, puasa juga ini berkaitan dengan meningkatkan pola pikir yang lebih tajam dan kreatif. Karena itu kita bagi orang yang menuntut ilmu itu disarankan agar jangan banyak makan, ya. Ini disarankan pula agar banyak kalau dalam bahasa Jawanya itu banyak meningkatkan ini ketajaman berpikir itu ya salah satunya jangan banyak makan gitu. Nah, ini puasa membuat pikiran menjadi lebih tenang dan juga kita bisa berpikir lebih jernih. Nah, uniknya menurut penelitian ternyata pikiran yang melambat, nampaknya puasa itu kadang kan kita agak lambat ya, tetapi justru berpikirnya itu atau kerjanya menjadi lebih tajam gitu. Ini beberapa hasil penelitian mengungkapkan demikian. Dari segi insting. Nah, kalau masalah lapar adalah masalah kelanjutan hidup, sehingga wajar jika rasa lapar memaksa kita untuk berpikir lebih tajam dan kreatif. Nah, ini juga kaitannya puasa dan kesehatan tubuh kita. Itu. Next. Ya, oke. Berikutnya, mari kita ungkap beberapa fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia. Yang pertama, yaitu keseimbangan. Keseimbangan konsep puasa dalam Islam secara substansi, yaitu menahan diri dari tidak makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Nah, di dalam perspektif biokimia ada beberapa fakta menarik. Yang pertama yaitu adanya keseimbangan anabolisme dan katabolisme. Next. Ya. Ini dibahas satu persatu ya. Yang pertama, keseimbangan anabolisme dan katabolisme. Ada dua istilah di sini yang berkaitan dengan biokimia, yaitu anabolisme dan katabolisme. Ini adalah dua jenis metabolisme. Apa perbedaannya? Dalam anabolisme itu terjadi pembentukan molekul-molekul besar dari molekul kecil. Digunakan pada sintesis senyawa pembentuk struktur tubuh. Contohnya yaitu sintesis protein. Jadi sintesis protein itu contoh dari proses anabolisme. Nah, berikutnya lintasan katabolik. Dalam katabolisme itu terjadi pemecahan molekul besar dipecah menjadi molekul kecil. Ini meliputi proses oksidasi yang menghasilkan energi bebas seperti adenosin trifosfat atau ATP, yaitu bentuk fosfat energi tinggi atau unsur ekuivalen pereduksi seperti rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu terjadi metabolisme, baik itu anabolisme dan katabolisme. Nah, dalam puasa Ramadan itu terjadi keseimbangan antara anabolisme dan katabolisme dalam tubuh. Terjadi katabolisme karbohidrat, di mana karbohidrat di sini dalam contohnya yaitu glukosa melalui proses glikolisis dan seterusnya itu diubah menjadi energi. Ya, ini katabolisme. Katabolisme itu berarti terjadi pemecahan ya, yang nantinya kemudian dihasilkan energi ATP. Di sisi lain juga terjadi penggunaan asam amino dalam tubuh kita untuk proses permajaan sel-sel tubuh. Itu proses katabolismenya.
Nah, di dalam tubuh kita itu juga terjadi proses anabolisme yang mensuplai asam amino dalam darah sepanjang hari. Dari mana ini asam amino itu diperoleh? Yaitu cadangan protein yang cukup dalam hati, yang disimpan dalam hati, karena asupan nutrisi yang diperoleh saat buka dan sahur. Ini akan tetap dapat menciptakan kondisi tubuh untuk terus memproduksi protein esensial, seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Berarti di sini itu terjadi sintesis protein ya. Nah ini prosesnya itu seimbang, baik antara anabolisme dan katabolisme. Ini fakta yang menarik pertama. Kembali ke slide 14. Fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia yang kedua itu tidak akan mengakibatkan pengasaman dalam darah. Tidak mengakibatkan pengasaman dalam darah. Slide berikutnya, next. Next. Oh ya, sebelum ke Sebelum ke aspek yang kedua ya. Ini saya cantumkan, ini ada suatu diagram metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu sungguh luar biasa ya. Ini asupan tubuh kita itu bisa mengandung karbohidrat, protein, lemak, yang mana melalui proses pencernaan dan absorpsi, biomolekul karbohidrat, lemak, dan protein itu dipecah menjadi bagian-bagian terkecil, ya, bagian-bagian terkecilnya. Contohnya kalau karbohidrat di sini merupakan suatu polimer, dia harus dipecah dulu menjadi monosakarida berupa glukosa. Nah, ini masuk ke metabolic pathway, ke jalur metabolismenya, yaitu glikolisis, ya, glikolisis, untuk diubah menghasilkan asam laktat dan asam pirufat. Ya. Nah, ini proses glikolisis itu tidak sederhana. Ya, mulai dari ini. Pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan reaksi fosforilasi berbantuan enzim heksokinase, kemudian fosfoheksoisomerase, pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat, selanjutnya melibatkan enzim aldolase, diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat, dan seterusnya sampai dihasilkan asam pirufat dan asam laktat. Nah, ini glukosa ini sebagai gula darah ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, ketika kita tidak berpuasa itu glukosa gula darah itu cepat dalam proses metabolismenya ini ya. Nah, selanjutnya ini kalau lemak itu bukan suatu makromolekul ya. Bukan suatu polimer maksud saya. Ya, dia itu harus diubah menjadi asam lemak dan gliserol agar bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, dalam jalur metabolic pathway, jalur metabolismenya itu melalui beta oksidasi karena terjadi pada atom C beta. Nah, ini ada sebagian yang tersimpan dalam asam lemak, tersimpan dalam ini ya, sel, disimpan dalam bentuk trigliserida dalam sel-sel tubuh itu, dan juga ada oksidasi dan seterusnya. Oksidasi energinya itu kemudian diubah menjadi asetil koenzim A. Di metabolisme karbohidrat juga begitu, dari hasil glikolisis itu tadi kemudian dihasilkan asetil koenzim A. Di protein itu juga harus dipecah. Kalau protein itu merupakan polimer, dia tersusun dari monomer-monomer kecil, yaitu asam amino. Nah, ini dalam jalur metabolismenya melibatkan transaminasi dan deaminasi oksidatif ya. Nah, ini melibatkan asam-asam amino yang berbeda itu
transaminasi dan deaminasinya itu unik. Nah, pada intinya ini nanti akan menghasilkan asetil koenzim A. Jadi dari metabolisme karbohidrat, lemak maupun protein itu bertemu di sini. Terbentuk asetil koenzim A, kemudian masuk ke siklus Krebs. Nah, kemudian dihasilkan karbon dioksida dan uap air. Kita bernafas itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya. Nah, dan juga menghasilkan energi sebagai sumber ATP sebagai sumber energi tubuh kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, ini metabolismenya. Nah, ketika puasa itu ada hal-hal unik di sini. Asam lemak digunakan untuk menghasilkan keton bodies sebagai sumber energi. Ini ketika berpuasa. Ini kan di fats itu kan ada yang di bawah itu. Starvation state itu istilah puasa, tetapi berbeda puasanya ya dengan puasa dalam yang dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, ini istilah secara umum ini ya. Sedangkan gliserol itu digunakan untuk menghasilkan glukosa yang bisa dimanfaatkan untuk asupan sel saraf kita, asupan energi bagi sel saraf kita, dan juga dihasilkan glukosa darah. Nah, ini keunikan dalam puasa. Metabolismenya unik seperti ini. Next. Ya, yang kedua, itu puasa tidak akan mengakibatkan pengasaman dalam darah. Dalam metabolisme asam amino, diketahui bahwa NH3 dapat dilepaskan dari asam amino melalui reaksi transaminasi dan deaminasi oksidatif. Ini hal yang menarik pula. Ya. Ini berkaitan dengan siklus urea juga ini. Metabolisme asam amino telah diketahui bahwa NH3 dapat dilepaskan dari asam amino melalui reaksi transaminasi dan deaminasi oksidatif. Pada reaksi transaminasi, gugus NH2 yang dilepaskan diterima oleh suatu asam keto sehingga terbentuk asam amino baru dan asam keto lain. Sedangkan pada reaksi deaminasi, gugus NH2 itu dilepaskan dalam bentuk amoniak yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Amoniak dengan kadar yang tinggi merupakan racun bagi tubuh manusia sehingga harus dikeluarkan. Nah, asam amino ini teroksidasi dengan pelan pada saat berpuasa dan zat keton yang dihasilkan itu tidak meningkat dalam darah sehingga tidak akan mengakibatkan pengasaman dalam darah. Berarti terjadi keseimbangan di sini. Nah, ini apa namanya terjadi pH penyangga itu ya, ada kaitannya dengan itu. Next. Ya, fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia yang ketiga itu secara teknis tubuh baru memasuki fase puasa setelah 8 jam dari makan terakhir. Ya. Ini bisa dijelaskan demikian. Saat usus selesai menyerap zat gizi dari makanan, puasa maksudnya begini, setelah 8 jam dari makan terakhir, ini baru dikatakan memasuki fase puasa. Berarti kita sahur katakan sekitar jam 3 ya. Berarti 8 jam kemudian itu jam berapa? Bisa dihitung sendiri. Nah, itu secara teknis, tubuh baru memasuki fase puasa setelah 8 jam dari makan terakhir. Yaitu, kapan itu? Yaitu saat usus selesai menyerap zat gizi dari makanan. Pada kondisi normal, glukosa yaitu gula darah dari makanan tersimpan dalam hati dan otot sebagai gula otot ya, sebagai glikogen, ini sebagai sumber energi utama. Tetapi ketika dibutuhkan sebagai sumber energi itu harus diubah menjadi gula darah sebagai glukosa. Sebelum memasuki fase puasa, tubuh akan membakar sumber energi ini sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Ya, jadi melalui proses glikolisis tadi. Artinya begini, yang digunakan sebagai sumber energi yaitu berasal dari gula darah. Ya.
dari gula darah, glukosa. Glukosa dari gula darah masuk ke proses glikolisis dan lanjut ke metabolisme seperti tadi. Nah, selanjutnya glukosa dari makanan sahur itu akan diubah menjadi glikogen dan disimpan dalam organ hati dan juga otot. Tetapi yang kita gunakan cepat itu sebagai sumber energi itu yang glikogen yang berasal dari yang tersimpan di dalam hati. Begitu glukosa darah habis, maka hati kembali mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, dalam biokimia ini disebut dengan glikogenolisis, yaitu reaksi pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa. Proses metabolisme glukosa akan memberikan energi yang dibutuhkan tubuh saat berpuasa. Oleh karena itu, mengapa meskipun sehari itu kita tidak makan, tetapi kita masih punya energi karena di dalam tubuh kita itu tersimpan glikogen, yaitu gula hati dan gula otot yang pada saat glukosa darah dalam tubuh kita itu habis, maka glikogen itulah yang diubah menjadi glukosa. Ada reaksi pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa, dan inilah yang memberikan energi pada saat puasa. Ini namanya glikogenolisis. Next. Fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia yang berikutnya, yaitu secara teknis tubuh baru memasuki fase puasa setelah 8 jam dari makan terakhir, tadi sudah disebutkan. Nah, ketika glukosa itu sudah dicerna itu habis, maka dari mana kita mendapatkan energi berikutnya? Itu yaitu dari lemak. Jadi metabolisme yang pertama itu dari karbohidrat, setelah itu yang dimetabolisme yaitu lemak. Jika lemak habis, tubuh terpaksa memakai protein sebagai sumber energi. Penggunaan protein sebagai sumber energi tidaklah sehat karena protein yang dipecah berasal dari otot. Pembakaran protein lama-kelamaan bisa membuat otot menjadi kecil dan lemah. Tetapi nyatanya kita puasanya tidak sampai lebih dari 16 jam ya. Sehingga yang dicerna, yang diproses dalam metabolisme itu adalah masih karbohidrat dan lemak. Next. Ya, ini. Puasa Ramadan kita berpuasa sekitar 13-14 jam. Nah, ini agak sulit kalau untuk di daerah seperti daerah kutub ya, seperti misalnya di Eropa atau di negara Eropa itu puasanya siangnya lebih lama daripada malamnya, sehingga puasanya bisa lebih panjang daripada kita. Nah, kalau puasa kita itu sekitar 13-14 jam, atau silahkan bisa dihitung sendiri, ini adalah masa ketika tubuh mulai kehabisan glukosa dan menggunakan lemak sebagai sumber energi kedua. Artinya puasa kita itu tidak sampai menyebabkan pemecahan protein. Next, tinggal 2 slide lagi. Nah, fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia yang berikutnya yaitu metabolisme lemak saat puasa justru bermanfaat bagi tubuh. Proses metabolisme lemak saat puasa justru bermanfaat bagi tubuh karena membantu penurunan berat badan dan kolesterol darah. Penurunan berat badan yang sehat dapat membantu mengontrol diabetes dan menurunkan tekanan darah. Nah, ini metabolisme tubuh yang terjadi saat kita puasa. Sangat unik ya. Sehingga metabolisme lemak saat berpuasa itu justru bermanfaat bagi tubuh kita. Next. Nah, di sini Ibu berbagi tips agar metabolisme tubuh tetap sehat saat berpuasa, yaitu kita harus upayakan untuk memenuhi asupan gizi seimbang. Ya. Terutama saat makan sahur dan buka itu dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air itu kita usahakan untuk penuhi asupan gizi seimbang.
Yang kedua, penuhi cairan tubuh ini agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, minum air putih yang cukup. Nih. Nah, seringkali kita malas minum kalau baru mau minum kalau terasa haus. Nah, ini usahakan minumnya dengan minum air putih. Ini baik bagi kesehatan kita. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah SWT dan kita mendapatkan predikat sebagai umat Allah yang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Tuti. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk para audiens, silakan bertanya. Tunggu. Untuk bertanya sebutkan nama dan kelas B. Silakan. Oke, bisa di stop screen. Oke, nampaknya sudah jelas paparan materinya sehingga tidak ada pertanyaan. Silakan para audiens jika ingin bertanya. Mohon sebutkan nama dan kelas. Banyak yang nyiapin buka puasa paling. Nah itu ya sudah yang kelihatan sudah es teler atau es krim gitu ya. Oke, baik. Saya kira cukup, maka bisa kita akhiri Aulia. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua peserta. Semoga yang kita diskusikan bersama dijadikan Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bu, mohon izin bertanya. Oke, baik, silakan. Bu, tadi kan tentang metabolisme tubuh ya. Ketika kita sakit itu bagaimana cara menjaga imunitas tubuh saat puasa selama metabolisme kita turun? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Nah, ketika sakit dan pada saat puasa, maka Allah juga memberikan keringanan. Kalau sakit ya tidak puasa dulu, tetapi nanti mengganti. Nah, ketika masa istirahat itu digunakan dengan baik untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita, ya misalnya segera memeriksakan kondisi tubuh ke dokter, terus apa permasalahan kesehatannya itu segera diperbaiki ya. Apakah kita perlu mengkonsumsi suplemen tertentu atau ini apa namanya memperbaiki pola makan dan lain sebagainya, itu harus diutamakan dulu. Jadi Allah itu juga memberikan kemudahan dan solusi kepada kita ketika puasa Ramadan kemudian sakit, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Malah kalau tetap memaksa berpuasa nanti sakitnya malah lama, itu malah mendolimi diri sendiri, itu juga tidak baik. Maka ya kemudahan yang diberikan Allah itu ya
digunakan kalau misalkan memang kondisinya sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Nah, nanti ketika sudah sehat diganti itu, dikodoi ya itu. Nah, untuk meningkatkan imun saat berpuasa tetap ini harus mengupayakan makan yang seimbang baik dari segi porsi maupun dari komponen zat gizi. Itu perlu kita penuhi gitu, dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin, lipid gitu, maupun air. Ini saya kira yang sangat penting. Nah, kalau perlu ya misalnya seperti yang dianjurkan Nabi misalnya minum madu ataupun apa namanya habatus sauda itu untuk meningkatkan imunitas itu saya kira juga baik. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu untuk penanya. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari audiens. Oke, baik. Nampaknya tidak ada yang bertanya, maka bisa kita akhiri dan bisa bersiap-siap untuk ngabuburit atau menyiapkan buka puasa. Terima kasih untuk segenap panitia maupun semua peserta. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah acara oksidasi dalam tema fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil oksidasi kali ini. Fakta menarik puasa dalam perspektif biokimia yaitu antara lain anjuran sahur itu diperlukan agar produktivitas kerja dan aktivitas tidak terganggu. Berbuka puasa disunahkan makan buah kurma yang manis karena buah kurma mengandung karbohidrat. Selanjutnya, puasa baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Psikologi yang tenang dan juga bisa mencegah penyakit kronis. Pola pikir yang lebih tajam dan kreatif. Lalu puasa Ramadan tidak menyebabkan pemecahan protein. Dan yang terakhir, proses metabolisme lemak saat puasa justru bermanfaat bagi tubuh karena bisa menurunkan berat badan dan kolesterol darah. Para hadirin sekalian, kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada para dosen sebelum materi dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan oksidasi kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, mohon untuk kita ada sesi dokumentasi. Untuk semua audiens, mohon untuk menyalakan kamera nggih, on cam sebentar buat kita dokumentasi. Screen-nya ditutup dulu, share screen-nya. Jangan lupa untuk para peserta audiens itu absen untuk sertifikat nantinya. Jangan lupa absen di room chat, ada linknya. Baik, silakan on cam dulu sebentar buat sesi dokumentasi.
Bagaimana panitia, apakah sudah? Satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian acara oksidasi kali ini. Saya perwakilan dari panitia meminta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, bisa absen Ya. di yang dikirim panitia di room chat. Terima kasih. Ya. Jangan lupa teman-teman untuk absensi.